Baik, pada video kali ini kita akan mencoba mengerjakan sebuah lab yang merupakan bagian dari modul 10 course AWS Arsitek ya. Di sini sudah saya start labnya. Judulnya membuat highly available environment. Nah, jadi pada lab ini kita akan ngecek PPC yang udah dibikinkan, terus kita bikin load balancer, kita bikin auto scaling group, terus kita ngetes high availability. Pada akhir lab kita arsitekturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di lab ini nanti PPC-nya udah siap kayaknya. Terus mungkin instance-nya ini udah ada, tinggal kita fokus ke high availability-nya aja. Durasi 40 menit. Baik, labnya sudah siap, kita langsung klik di sini. Pertama, lab ini dimulai dengan environment yang udah di deploy menggunakan CloudFormation ya. Isinya ada PPC, ada subnet private dan public di 2 availability zone sesuai gambar tadi. Ini ada 4 subnet, ada internet gateway yang sudah di-associate ke public subnet, ada net gateway, terus ada RDS ya. Ini semuanya enggak kita bikin karena di lab sebelumnya udah kita kerjakan, jadi sekarang udah disediakan. Sekarang pada konsol kita diminta masuk ke PPC. Nanti cari lab PPC ya. Terus di lab PPC pada bagian detail perhatikan si IDR-nya. Kita klik lab PPC. Nah, ini dia IP-nya 10.0.0.0/16 ya. Terus kita cek subnet ya, kita cek subnet. Kita filter di sini berdasarkan lab PPC aja, sehingga yang muncul hanya yang berhubungan dengan lab PPC. Di sini sudah bikin 4 subnet ya. Oke, untuk private subnet ini /23, sedangkan untuk public subnet ini /24. Terus masuk ke root table. Kita coba cek root table. Sini root table-nya ada 2, public dan private. Yang ini kayaknya nggak dipakai nih, itu yang default ya. Coba kita klik subnet lagi, kita perhatikan association-nya. Nah, di sini untuk public subnet itu sudah ada gateway ke internet via internet gateway. Untuk yang private juga udah ada tapi pakai net gateway ya. Nah, ini udah ada. Terus kita cek ACL, network ACL ya. Ini
Oke, kita cek yang public dulu. Network ACL. Nah, di sini ACL-nya dia permit semua traffic untuk masuk dan keluar ya. Nanti kita akan memperketat aturan-aturan ini menggunakan security group. Terus kita masuk ke internet gateway. Di situ udah ada lab IG yang sudah attach ke lab PPC. Oke, udah attach. Terus kita cek security group. Nah, di sini ada security group inventory DB namanya. Kita cek inbound rule-nya. Rule yang didefinisikan pada security group ini mengizinkan traffic masuk MySQL atau Aurora ya di port 3306 dari mana aja di dalam PPC. Inventory DB ya tadi namanya ya. Oke, kita cek inbound-nya. Oke, ini hanya boleh dari security group aja ya. Dari IP PPC aja. Berarti kalau dari luar itu nggak boleh. Terus di outbound rules ini dia memperbolehkan semua traffic dari manapun. Sekarang kita bikin load balancer. Nah, load balancer untuk membuat aplikasi yang selalu tersedia ya, highly available, itu best practice-nya menggunakan beberapa resource yang diletakkan di availability zone yang berbeda nih. Availability zone itu data center yang terpisah secara fisik atau grup data center pada region yang sama. Kalau kita pengen menjalankan aplikasi di beberapa availability zone ya, kita akan menyediakan ketersediaan yang lebih baik jika salah satu data centernya mengalami kegagalan. Karena aplikasi ini jalan di beberapa aplikasi server ya, kita perlu cara untuk mendistribusikan traffic ke beberapa server tersebut. Kita melakukan hal ini dengan menggunakan load balancer. Jadi di sini dikasih load balancer nih untuk distribusi request ke server-server. Ini kan servernya ada beberapa, nanti ada 2 minimal. Nah, load balancer ini juga nanti akan melakukan pengecekan pada instance dan mengirim request hanya ke instance yang healthy aja atau bisa dihubungi ya. Terus berikutnya kita ngecek instance-nya. Harusnya instance-nya ini udah siap juga, udah dibikinin. Terus nanti di isi to instance kita pilih load balancer, terus kita create load balancer. Mungkin kita boleh coba di tab lain itu lihat instance-nya ya, nggak apa-apa. Yang di tab ini kita cari load balancer. Instance-nya masih loading, load balancer-nya juga masih loading. Nah, tidak ada ya, load balancer-nya masih kosong. Instance-nya baru ada 1 nih. Instance-nya baru ada 1. Sekarang kita create load balancer. Nah, di sini pilihnya application load balancer ya. Terus basic configuration namanya inventory load balancer.
terus PPC nya pilih lab PPC, ini berarti biarkan default ya. Nah sekarang kita akan menspesifikasikan subnet mana yang akan digunakan oleh load balancer. Harusnya yang dipakai adalah public load balancer, sehingga subnetnya adalah public subnet load balancer. Nah baik, di sini kita pilih keduanya, availability zone-nya dan subnetnya yang public subnet. Nah, public subnet 1 dan public subnet 2. Terus security groupnya pilih bikin security group baru. Nah, ini akan buka tab baru ya. Namanya inventory LB. Terus description-nya enable web access to load balancer. PPC-nya lab PPC. Terus selanjutnya inbound rule-nya ada 2, HTTP dan HTTPS anywhere IP versi 4 ya. HTTP di sini anywhere, tambahin lagi HTTPS di sini anywhere juga. Terus pilih create security group. Nah terus balik ke tempat tadi, suruh refresh, terus pilih inventory LB security group. Di sini tadi kita refresh inventory LB security group. Hilangin yang default ya, udah. Terus listener and routing section, bikin target group. Create target group, oke. Buka tab baru ya, tadi sudah. Target group mendefinisikan kemana sih traffic itu akan dikirim ya. Jadi traffic yang datang ke load balancer itu akan dikirim kemana, itu didefinisikan di target group. Nah, application load balancer akan mengirim traffic ke beberapa target group berdasarkan URL dari request yang datang. Misalnya request dari mobile app akan dikirimkan ke server tertentu. Terus kalau yang dari selain mobile app misalnya akan dikirim ke server-server yang lain. Jadi bisa jadi nanti beda-beda ya. Nah, aplikasi web ini hanya akan menggunakan satu target group aja. Langkah pertama, pada bagian basic configuration, pilih target type-nya instances. Sudah betul. Terus target group name inventory app. PPC-nya pastikan lab PPC ya. Sudah betul. Terus health check-nya buka bagian advance ini, configure the following. Bagian sini configure the following. Threshold-nya 2, healthy threshold-nya 2, interval 10 detik. Healthy threshold 2, interval 10 detik. Ini supaya health check-nya dilakukan setiap 10 detik ya. Kalau udah 2 kali menjawab, maka baru dianggap healthy. Terus kita klik next. Targetnya nanti individual instance ya. Saat ini kita nggak ada web application instance. Tadi mungkin ini mungkin ini template ya, nanti yang bukan yang di sini, ini mungkin nanti template yang bakal kita duplikat ya.
sekarang belum ada, kita skip dulu. Jadi langsung pilih create target group. Di sini target grupnya kosongan ya masih, tapi udah ada target grupnya gitu aja. Nama target grupnya inventory app. Terus disuruh refresh lagi, terus pilih inventory app tadi. Terus scroll ke paling bawah, langsung klik create load balancer. Pilih choose view load balancer. Oh, ini udah masih provisioning statusnya. Sekarang bikin auto scaling group ya. EC2 auto scaling adalah service yang didesain untuk nge-launch atau terminate EC2 instance secara otomatis berdasarkan polisi yang didefinisikan oleh kita, schedule dan health check ya. Auto scaling juga secara otomatis mendistribusikan instance ke beberapa availability zone untuk membuat aplikasi highly available. Nah, pada tas ini kita akan bikin auto scaling yang akan deploy EC2 instance pada private subnet, yang mana hal itu adalah best practice dari application deployment. Instance yang ada dalam private subnet kan tidak bisa diakses dari internet, jadi user hanya bisa request ke load balancer aja. Nanti load balancer yang akan forward requestnya ke EC2 instance di private subnet. Jadi di sini dia application load balancernya jalan di public subnet. Di public subnetnya nggak ada instance sama sekali, yang adanya di private subnet ya. Baik, sekarang kita dari yang ini nih sudah ada ini, kita akan bikin AMI dulu ya, bikin AMI untuk dipakai di auto scaling ya. Sini sudah ada web server status, tadi udah ada ya, statusnya udah 2/2 check pass. Pilih web server 1, klik action, instance setting. Tadi menunya apa? Image and template ya, image and template, create image, namanya web server AMI, terus descriptionnya lab AMI for web server. Langsung klik create image. Nah, sebuah banner pada bagian atas akan menampilkan AMI ID. Kita akan menggunakan AMI ID ini untuk bikin launch template yang digunakan untuk menjalankan auto scaling group nanti di lab berikutnya ya. Masih loading. Ini AMI-nya, mungkin kita perlu copy, taruh di notepad aja. Selanjutnya kita bikin launch template. Terus pilih create launch template, namanya inventory launch template, inventory LT ya. Auto scaling guidance, pilih provide guidance to help me setup ya. Oke. Ini dicentang ya.
pada bagian sini pilih My AMI, masih loading, dia akan cari AMI yang kita bikin tadi. Oke, sudah muncul langsung. Selanjutnya instance type-nya T2 micro, key pair-nya pilih 4K, T2 micro. Oke. Satu CPU, 1 GB memori. Masih loading. Terus security groupnya pilih yang sudah ada, nama security groupnya inventory app. Terus advanced detail, IAM role-nya inventory app role ya. Itu di bagian advanced detail. Di sini kasih IAM role yang sudah dibikinin juga sebelumnya. Oke. Terus detail CloudWatch monitoring pilih enable. Nah, terus di sini udah ada script yang dimasukkan ke user data ya. Script ini nanti akan dijalankan saat instance itu hidup. Jadi pertama dia akan install HTTP dan MySQL server, terus install PHP, terus download aplikasinya, mengekstrak aplikasinya, download AWS SDK untuk PHP, terus diekstrak, hidupin HTTP servernya. Oke, udah. Jadi langsung udah siap menjalankan aplikasi ya. Nggak usah dikonfig manual lagi. Pilih create launch template. Berikutnya kita akan membuat auto scaling group menggunakan launch template ini. Auto scaling group akan mendefinisikan kemana nge-launch EC2 instance-nya ya. Ini tadi launch template. Sekarang dari bagian action, drop down list, pilih create auto scaling group. Ini sudah sukses. Kita klik ini kali ya, klik ini, terus pada bagian action create auto scaling group. Tapi tadi sebenarnya di link di halaman sebelumnya ada juga linknya sih, tapi nggak apa-apa ya. Namanya kita kasih inventory ASG yang merupakan singkatan dari auto scaling group ya. ASG itu auto scaling group. Launch template-nya pilih inventory LT, ini tadi udah. Terus PPC-nya ini pilih next dulu. PPC-nya pilih lab PPC. Terus di sini pilih apa nih? Pilihnya private subnet ya. Jadi di private subnet 1 dan private subnet 2. Nanti nge-launch-nya di situ. Terus pilih next. Pada step 3 ini, pada bagian load balancing section, pilih attach to existing load balancer. Tadi udah bikin ya soalnya. Di sini pilih inventory app load balancer ya. Pada health check section, hidup atau checklist turn on elastic. Oke. Turn on elastic ini recommended.
Terus periodnya 90 detik. Oh ini gede banget nih, 300. Pilih next. Pada bagian additional setting section pilih enable apa nih, group metric collection di dalam within CloudWatch ya. Setting ini akan menangkap metrik dalam interval 1 menit yang mana akan memungkinkan auto scaling untuk bereaksi secara cepat ya saat ada perubahan pola penggunaan. Pilih next. Di sini kok desire-nya di sini ya. Di sini kayaknya kita mungkin interface-nya berubah ya. Jadi kita mengisi ini di bagian 4 ini. Desire capacity-nya 2. Desire capacity-nya 2, minimal capacity 2, maksimal capacity juga 2. Oke. Terus setting ini akan memastikan auto scaling secara otomatis, menambah atau menghapus instance agar selalu tetap instance yang jalan tuh ada 2 aja sampai maksimal 6 ya. Tapi kok di sini 6 ya? Ya udah nggak apa-apa. Sekarang auto scaling optional, no scaling policies. Oke. Pilih next. Next kita cari bagian notification. Kita klik next aja. Terus pada bagian text kasih nama, terus value-nya inventory app ya. Setting tag ini akan nge-tag auto scaling group dengan nama inventory app tadi. Nanti juga bakal muncul di situ instance yang di launch oleh auto scaling group. Nah, kita bisa menggunakan tag ini untuk mengidentifikasi instance mana yang terasosiasi dengan sebuah aplikasi. Tag ini juga nanti kita bisa pakai untuk pada cost center ya, untuk ngecek biaya dan billing files. Oke. Bisa ngefilter billing itu bisa berdasarkan tagnya. Pilih next, review, terus pilih create auto scaling ya. Kita review terus create auto scaling. Nanti di sini akan muncul ya auto scaling groupnya. Awalnya itu instance count-nya 0, tapi nanti dia akan menjalankan instance baru sampai nanti minimal 2 instance yang jalan ya. Kita klik, kita lihat isinya. Beda ya tampilannya. Kita cek lagi di mana nih auto scaling group. Kita balik lagi, klik auto scaling group. Statusnya masih belum. Kita sambil lihat instance yang jalan. Udah jalan belum? Oke, ini sudah muncul nih, tapi statusnya masih initializing ya. Instance-nya udah ada 2. Oke. Setelah 1 menit refresh, harusnya instance-nya udah 2. Nah, ini punya kita instance-nya udah 2. Sekarang kita bakal ngupdate security group ya. Aplikasi yang kita deploy itu menggunakan arsitektur 3-tier ya. Jadi dimana ini dipisah antara load balancer sendiri, aplikasi sendiri, dan database sendiri.
sekarang kita akan mengkonfigurasi security group untuk mendukung 3 tiers arsitektur ini. Pertama, kita config load security group buat load balancer. Kita udah mengkonfigurasi security group untuk load balancer ketika bikin load balancer tadi, yang mana dia accept semua HTTP dan HTTPS ya. Load balancer telah dikonfigurasi untuk nge-forward traffic yang masuk ke target group. Ketika auto scaling launch instance baru, dia otomatis akan menambahkan instance tersebut ke dalam target group. Sekarang masuk ke security group. Kita masuk ke security group. Nah, di sini pilih security group inventory app, terus pilih inbound rule tab ya. Inventory app, inbound rule-nya kosong. Security group ini masih kosong, sekarang kita harus menambahkan traffic aturan untuk memperbolehkan traffic HTTP masuk dari load balancer. Kita tidak perlu mengkonfigurasi HTTPS traffic karena load balancernya dikonfigurasi hanya meng-forward HTTPS melalui HTTP. Praktek ini akan mengurangi keamanan load balancer, namun pekerjaan yang dilakukan itu berkurang oleh masing-masing individu server ya. Jadi pekerjaan HTTPS-nya yang mana meliputi enkripsi dan lain-lain itu di load balancer aja. Edit inbound rule. Jadi di sini kita cuma nambahin HTTP doang. Hmm, 80. Nah, di sini source-nya dari security group inventory LB. Security group inventory LB. Jadi kalau ada traffic masuk dari load balancer di allow ya. Terus disimpan. Nah, sekarang aplikasi server bisa menerima traffic dari load balancer. Hal ini termasuk health check yang dilakukan oleh load balancer secara otomatis ya. Kemudian kita config security group database. Ini kita klik inventory DB ya. Ini cuman ada, ini umum banget, pokoknya dari seluruh IP ini boleh masuk ya. Nah, nanti di sini kita diminta ngedit, terus hapus aturan yang sudah ada, kita tambahkan aturan yang lebih restrict atau lebih ketat. Jadi hanya traffic yang berasal dari security group inventory app ya. Security group inventory app yang diperbolehkan masuk. Jadi kalau load balancernya tadi boleh dari mana aja, terus kalau dari aplikasinya itu hanya boleh dari load balancer, terus kalau yang database hanya boleh yang dari aplikasi. Jadi enggak sembarangan IP ya. Sekarang kita ngetes aplikasinya, kita masuk ke target group ya. Kita coba cek target grupnya. Ada satu target group, kita pilih, kita checklist, kita cek bagian target. Nah, di sini masih kosong ya. Kayaknya kita ada yang miss tadi waktu bikin.
kita pilih register target. Di sini ada 3 ini. Kita coba pilih. Kita masukin ke sini, terus kita register ya. Oke, di sini udah healthy. Udah healthy, lalu harusnya ada 2 ya, tapi ini ada 3 ya, udah nggak apa-apa. Pada bagian load balancer, pilih inventory LB, kita cek load balancer. Oke, ini sudah ada internet facing. Kita centang di sini ada DNS name ya. DNS name, klik copy, terus kita buka di web browser baru. Nah, load balancer nanti akan nge-forward request ke salah satu EC2 instance. Nanti instance ID dan availability zone akan muncul di pada bagian bawah web page ya. Nah, ini udah muncul. Ini aplikasinya sederhana. Kita coba reload, nanti kita perhatikan instance ID-nya ganti apa enggak. Enggak ganti ya. Oke, ini masih loading. Harusnya di sini berubah jadi availability zone-nya jadi 1A, terus ini instance ID-nya ganti. Oke, gateway timeout, kita refresh lagi. Nah, ini udah berubah. Oke. Nah, jadi kurang lebih arsitekturnya seperti itu. Seperti di sini jari internet masuk ke application load balancer yang berada di public subnet, masuk ke private subnet di mana server-server diletakkan ya. Nah, sekarang kita tes aplikasinya. Aplikasi kita sekarang sudah highly available. Kita akan buktikan ini dengan men-terminate salah satu dari EC2 instance-nya. Kita balik ke EC2 console, pilih instance, pilih salah satu instance-nya, terus kita terminate ya. Baik, kita refresh. Oh, ini udah di terminate karena kelebihan dia perlunya cuma 2 soalnya. Oke, kita coba terminate yang ini. Instance state, coba kita terminate. Sudah, kita refresh. Dia nanti akan mencoba menjaga jumlah instance-nya itu tetap 2 ya, jadi dia akan mencoba. Ini kan posisinya cuma 1 nih yang running ya. Sambil kita baca lagi. Dalam waktu pendek load balancer health check akan notice bahwa instance nggak ngerespon lagi, terus load balancer secara otomatis akan nge-route semua traffic ke instance yang sudah ada. Nah, nanti kita cek di web browser itu availability zone-nya tuh harusnya tetap sama meskipun instance failed. Jadi aplikasinya tetap tersedia ya. Jadi kalau salah satu instance-nya fail, aplikasinya tetap bisa diakses gitu. Cuman dia munculnya dari sini terus nih, dari 1A terus. Karena yang 1B-nya di terminate.
tapi nanti lama-lama yang 1B akan dihidupkan lagi secara otomatis ya. Nah ini dia akan ngidupin lagi di 1B, ini masih pending statusnya. Nanti lama-lama dia akan menjadi available juga gitu. Oke. Nah sekarang optional task. Karena dia bilang optional, kita coba submit dulu yang ada. Kita pilih yes. Baik, pada task ini kita akan membuat database menjadi highly available ya. Arsitektur aplikasinya sekarang sudah highly available, namun Amazon RDS-nya masih beroperasi hanya dari satu database instance ya. Pada lab ini kita akan membuat database menjadi highly available. Oke, ini labnya udah clear semua. Jadi ini hanya lab tambahan aja. Kita akan bikinnya seperti ini nih. Jadi ada dua. Oke. Di multi AZ ya. Sekarang kita masuk ke RDS di sini. Terus masuk ke database, pilih inventory DB instance. Kita pilih modify. Nanti pada availability and durability section kita pilih create standby instance. Kita pilih database. Kita pilih inventory DB. Terus pilih modify ya. Pilih modify. Nanti create standby instance. Nah di sini create standby instance. Analisis, kita perlu mengkonfigurasi ulang setting ini untuk mengconvert database sehingga bisa berjalan di beberapa multiple data center atau availability zone ya. Opsi ini tidak berarti database akan didistribusikan ke beberapa instance ya. Namun satu instance sebagai primary yang akan handle semua request, instance yang lain akan di launch sebagai standby yang mana akan take over kerjaan si primary database kalau primary database-nya fail ya. Aplikasi kita akan terus menggunakan DNS name yang sama untuk database, namun koneksi akan otomatis diredirect ke database yang aktif aja ya. Jadi ini sangat memudahkan sih. Kita bisa scale EC2 instance dengan cara mengganti atribut, dan kamu juga bisa men-scale RDS saat dengan cara ini. Di sini disebut scale up database ya. Pada instance configuration pilih data ini tadi di oke enggak ini. Oke. Di sini disuruh mengganti menjadi DB3 small. Oke. Action ini akan mendouble ukuran instance ya. Storage section allocated 20. Awalnya berapa nih? Awalnya 5 GB aja. Kita juga bisa explore opsi lain di halaman tersebut, tapi jangan ubah setting apapun ya. Oke. Pada bagian bawah pilih continue. Perubahan ini akan berimpact pada performa database, namun perubahan ini bisa di schedule
pada maintenance window atau dijalankan secara otomatis ya. For schedule modification, pilih apply immediately. Jadi kita bisa aja kok kalau misalnya ini nanti aja melakukannya, tapi sekarang kita mau dikerjakan sekarang. Status database akan berubah menjadi modifying ketika kita mengapply perubahan. Kita nggak perlu menunggu untuk hal ini selesai. Kita sekarang lanjut ke task 2 yang opsional, mengkonfigurasi highly available NAT gateway. Task ini opsional ya, jadi kita bisa mengerjakan task ini pada sisa waktu lab ya, masih banyak waktunya. Aplikasi server jalan pada private subnet. Jika server harus mengakses internet, misal untuk download data, request harus dilewatkan melalui NAT gateway ya, yang harus berada di public subnet. Arsitektur saat ini hanya mempunyai satu NAT gateway pada public subnet 1. Oleh karena itu, availability zone 1, kalau availability zone 1 gagal, maka aplikasi server tidak bisa berkomunikasi ke internet. Pada task ini kita akan membuat NAT gateway highly available dengan nge-launch NAT gateway lain di availability zone yang berbeda. Hal ini akan menghasilkan arsitektur yang highly available ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini nih. Serba ada 2. Aplikasinya ada 2, database-nya ada 2, NAT gateway-nya juga ada 2. Pada navigation pane pilih NAT gateway. Di sini tadi berarti NAT gateway di PPC ya, itu di PPC NAT gateway. Terus kita bikin NAT gateway baru, namanya NAT gateway 2, ditaruh di public subnet 2. Public subnet 2. Connection type-nya public, allocate elastic IP. Sudah dapat. Lalu pilih create NAT gateway. Sekarang kita membuat route table untuk public private subnet 2 ya. Masuk pada sebelah kiri, pilih route table. Bikin route table namanya private route table 2. Ini baru ada private route table 1. Pilih lab PPC, create route table. Oke. Sekarang masuk ke bagian tab routes, tambahkan default route ke NAT gateway 2. NAT gateway 2 simpan. Terus pada subnet association kita klik edit subnet association, kita ambil private subnet 2, kita simpan. Nah, action ini akan mengirim traffic yang berasal dari internet, mengirim traffic dari private subnet 2 ke internet melalui NAT gateway 2 pada availability zone yang sama. Oke, sudah selesai. Boleh disubmit ulang, boleh enggak. Saya rasa nggak perlu karena ini juga udah 75/75 ya tadi, jadi nggak perlu disubmit lagi, nggak apa-apa.